Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Engkau sertai dari awal hingga akhir. Kau pimpin, Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun, agar kami bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menyanjung Tuhan, kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita memuja Dia sebab Dialah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Bebaskan roh setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Agar kami bebas memuji memuliakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada pagi hari ini ada orang yang tidak senang akan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Segala setan iblis roh jahat apapun namanya jenisnya bentuk yang coba mengganggu ibadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus saja, Roh Tuhan saja yang beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih berdiri, masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita sambut sang Raja kita, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita sama-sama katakan. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus.
Sudah kembali. Tiba saatnya pada pagi hari ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya persilakan. Masih saya tunggu.
Baik, kita belum ada kesaksian, saya tutup dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Dengan kasih Tuhan, Saudara Yosa akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita bisa berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, mari kami datang ke hadirat Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan kolom syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini agar menjadi serupa yang harum dan tanah di dalam Tuhan. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, yang bertugas. Saya silakan selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah hati keselamatan, dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah hati keselamatan, dialah Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah hati keselamatan, dialah Raja. Dialah Allah, dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah hati keselamatan, dialah Raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom. Dialah Allah, dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah hati keselamatan, dialah Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, hati keselamatan, Yehova Shalom, Shalom. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk isi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kembali berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian kita, walau gunung tak berbeda. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata,
kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat gunung, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lemah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kembali kita angkat pujian ini. Jiwaku bertanya, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati hari saat rasa sesat di dada. jiwaku berkata, Ku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak
persekutuan dengan Engkau, yang mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, bungkus kami dan seluruh sidang jemaat-Mu dalam kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau menaruh pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami berkumpul bukan kebetulan, tetapi teratur dan terencana oleh Engkau. Dan Engkau membukakan mata dan telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan tentang firman-Mu, nubuatan-Mu Tuhan. Dan itu menjadi panduan bagi kami untuk berjalan ke depan. Dan kami mau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami oleh firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah dan nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah berada di zaman akhir. Tetapi posisinya kita berada di mana? Alkitab ini adalah buku sejarahnya Tuhan. Ya, ada yang mengatakan Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita manusia, isi hatinya Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini juga berbicara tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia, dari awal sampai akhir, sampai dunia ini tidak ada. Itu ditulis di Alkitab. Kita nggak usah datang kepada peramal atau orang-orang dunia yang mereka mendapatkan pengetahuan, kemampuan yang bersifat nubuatan, tetapi bukan dari Tuhan, tapi berasal dari dunia ini. Tetapi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pengen melihat hidup kita pengen melihat masa depan kita. Kita melihat ke Alkitab. Makanya anak-anak Tuhan harus mengerti, memahami tentang firman Tuhan ini. Kita bukan hanya sekedar berbicara, oh orang Kristen itu harus punya karakter yang baik, orang Kristen itu harus bertobat. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara melampaui itu semuanya. Tuhan berbicara kepada kita bukan hanya sebatas darah dan daging. Tuhan berbicara kepada kita manusia itu dalam kekekalan. Dia tidak memandang manusia itu 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita manusia kan memandangnya sampai sebatas itu. Alkitab itu bicara bahwa Tuhan Yesus itu hidup, dan orang yang percaya kepadanya itu adalah hidup. Dia juga berkata, akulah pemberi hidup dan yang membangkitkan orang mati. Alkitab memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa sejarah hidup kita tidak berakhir dengan hilangnya kita dari dunia ini. Di depan kita ini kekal. Kematian itu bersifat fisik, badan. Tapi kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita ini kekal. Nah, Tuhan berbicara kepada kita, kita yang hidup ini, kita yang kekal. Kalau kita baca Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara, kok aneh lah. Kok zaman akhir kok begini. Baca kitab Daniel, kok ada
ada binatang yang binatang yang gak masuk akal, ada domba, ada kambing, mereka beradu. Kemudian diceritakan tentang malaikat. Kemudian kok malaikat itu kok bisa berperang melawan orang-orang Persia. Itu kan cerita yang aneh Bapak Ibu Saudara, mirip kayak legenda. Persia sekarang Iran yang lagi berperang. Itu bangsa Persia. Bangsa Persia adalah bangsa yang itu bangsa kuno. Sudah ada kira-kira 2500 tahun yang lalu bersama dengan bangsa Mesir. Ya. Orang Mesir yang sekarang ini yang jadi Firaun itu Bapak Ibu Saudara, itu bangsa Mesir. Hari ini orang Mesir yang keturunan Firaun Mesir asli Koptik itu bukan bangsa Arab. Ya, Mesir sebenarnya bukan bangsa Arab, tapi yang diarabkan. Ya. Dan orang Mesir asli ini Koptik. Dan sekarang yang di Alkitab bangsa Mesir yang suka mengganggu menyerang orang Israel, pengikut Kristus. Orang Kristen semua. Jumlahnya mungkin 20-an juta. Ya. Bangsa Asur, orang-orang Niniwe yang menghilangkan 10 suku Israel, ya, yang di Alkitab itu dikutuki sama Tuhan. Hari ini bangsa Asur masih ada, orang Assyria atau Asyur. Mereka semuanya pengikut Kristus. Mereka dianiaya, mereka tercerai-berai, lari keluar. Orang Asyur lari ke Amerika, lari ke Eropa, lari ke Australia, pembantaian oleh ISIS. Itu orang Asyur. Orang-orang Syria yang suka menyerang Israel di dalam Alkitab, sekarang Suriah, itu juga adalah pengikut Kristus. Mereka juga lari keluar. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen di Timur Tengah itu mendominasi. 100 tahun yang lalu. Hari ini mereka lari keluar. Libanon penduduknya 5 juta, kurang lebih 30-43% itu adalah orang Kristen Rohingya. Satu-satunya negara Timur Tengah yang mayoritas Kristen, pengikut Yesus. Orang Libanon ini adalah penduduk asli keturunan Kanaan yang masih ada genetiknya hari ini. Dan kurang lebih orang Libanon di luar negeri 10-an juta, mungkin 12 juta. Mereka adalah orang-orang Kristen. Kalau itu masuk ke Libanon sekarang. Dan bagaimana dengan orang-orang Kedar yang ada di Libanon hari ini yang mendominasi? Mereka itu pendatang, bukan penduduk asli. Siapa itu orang Palestina yang sekarang ini berhadapan dengan orang Israel? Mereka itu adalah orang Arab yang di Gaza keturunan Mesir, yang di saya lupa nama, tepi barat orang Yordania. Palestina, Yordania, keturunan Yordania, yang di Gaza keturunan Mesir. Dan sebagian orang-orang Palestina itu berdarah Yahudi. Ya.
Saya berbicara tentang garis besar akhir zaman, tapi nggak bicara mendetail Bapak Ibu Saudara, karena ini panjang sekali. Alkitab berbicara dari zaman Adam sampai zaman Yesus, itu perjanjian lama, di mana Tuhan hanya memilih satu bangsa untuk menjadi tempat bagi Dia berbicara atau menyampaikan firman Tuhan. Dan dari segala bangsa yang ada pada zaman kuno, Tuhan memilih orang-orang Israel. Dan dari orang Israel ini Tuhan memilih orang-orang Yehuda, yang sekarang disebut orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Lalu Yesus membangun gerejanya, orang-orang Kristen, tempat di mana Tuhan berbicara. Kalau perjanjian lama Tuhan berbicara lewat bangsa Israel, para nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, dari zaman Yesus sampai zaman kita hari ini, Tuhan berbicara lewat gerejanya. Bapak Ibu Saudara, di zaman Yesus ada orang Esenit, golongan Esenit, orang Farisi, orang Saduki, dan juga sekte-sekte Yahudi yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekte Yahudi yang masih ada yaitu orang Farisi dan Kristen. Ya, bahkan orang-orang Kristen ini mendominasi sejarah dunia selama 2000 tahun. Begitu ada firman datang ke satu wilayah, firman datang ke Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Peradaban Timur Tengah menjadi peradaban yang maju, bangkit, muncul bangsa Babilonia, Irak sekarang, muncul bangsa Mesir, dan muncul bangsa Persia. Tetapi begitu firman Tuhan bergerak ke Eropa, muncullah bangsa-bangsa yang mendominasi bangsa Eropa sampai hari ini. Kemudian firman Tuhan dari Eropa beralih ke Amerika. Sekarang Amerika yang mendominasi dunia. Nasib kita, negara kita, hidup kita ada di tangan mereka. Sekarang kan perang kan, Amerika sama Iran. Apa dampak akibatnya bagi kita hari ini? Harga barang naik, minyak naik, semua naik. Ya. Apakah bangsa Amerika ini akan bertahan dan mendominasi dunia? Bagaimana kita bisa mengetahui itu semuanya? Baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab, apakah menemukan nama Amerika di sini? Bangsa pertama yang akan muncul, Bapak Ibu Saudara, yang Alkitab sebutkan, Raja Negeri Selatan. Yang kedua, Raja Negeri Utara, yang disebut dengan Gog dan Magog. Itu ada di kitab Yehezkiel, ada juga di kitab Wahyu bagian akhir. Tetapi apakah Gog dan Magog di Yehezkiel dengan Gog dan Magog di kitab Wahyu itu sama? Kalau kita tidak memahami ini, ya kita bilang sama. Tetapi itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Gog dan Magog di kitab Wahyu itu adalah masa setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali, setelah kerajaan 1000 tahun.
Tapi Gog dan Magog di Yeskiel mungkinkah di zaman kita hari ini? Yang perang Harmagedon itu, lembah Megiddo, kan di situ tentara Magog berkemah, dan juga Antikris. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Raja Negeri Selatan, kedua Raja Negeri Utara, yang ketiga adalah raja-raja dari timur. Siapa raja-raja dari timur? Maka keringlah sungai Efrat. Ya, sebelum sungai Efrat kering itu, di sungai Efrat ada 4 malaikat yang terikat. Nah, ini Alkitab di kitab Wahyu mengatakan ada 4 malaikat yang terikat. Bingunglah kita, kok malaikat kok diikat, dirantai? Ini malaikat apa? Ini Alkitab berbicara. Lalu ada suara, lepaskan 4 malaikat itu, bebaskan mereka. Ketika malaikat ini lepas dari rantainya, sungai Efrat jadi kering. Sungai Efrat itu pemisah, Bapak Ibu Saudara, antara Timur Tengah dan Asia. Itu satu batas wilayah yang susah untuk dilewati. Ya, sungai Efrat, Tigris, itu adalah 4 sungai, 2 di antara 4 sungai yang ada di Taman Eden. Kalau mengacu pada sungai Efrat dan Tigris dan ada 2 sungai lagi, berarti wilayah Taman Eden ada di mana? Di wilayah antara Iran dan Irak. Peradaban manusia yang pertama muncul di mana? Mesopotamia. Kalau kita belajar sejarah, ya daerah situ, Irak. Abraham dari mana? Ya dari Irak. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu adalah orang Irak. Leluhurnya dari Irak. Lalu ada lepaskan itu 4 malaikat dari sungai Efrat yang terikat. Begitu 4 malaikat ini dilepas, bergeraklah. Dan dampak akibat 4 malaikat ini dilepas, berapa manusia yang mati? 1/3 manusia mati. Kita berada di mana ini Bapak Ibu Saudara? Posisinya ketika 4 malaikat ini terlepas, 200 juta tentara bergerak dari timur ke Timur Tengah. Ini tentara dari mana? Alkitab katakan raja-raja dari timur. Kalau berbicara raja-raja dari timur, itu bangsa mana? Bangsa timur dari Iran ataupun Irak. Di situ ada Cina, di situ ada Jepang, di situ ada Korea. Kalau Asia Tengah ada Mongolia, dan ke tenggara ada kita. Mereka ini jumlahnya 200 juta tentara tanpa halangan sungai, bergerak ke Timur Tengah, berperang. Kemudian yang terakhir, Antikris. Siapa Antikris? Sebelum saya berbicara tentang siapa Antikris, Bapak Ibu Saudara, siapa Raja Negeri Selatan? Siapa Raja Negeri Utara? Kita lihat Israel. Israel ada di mana?
Siapa di selatan Israel? Mesir. Mungkin saya bisa mengatakan konfederasi negara Mesir, gabungan negara-negara dari selatan. Siapa raja dari utara? Rusia. Orang-orang Rusia sekarang, Gog dan Magog di mana letaknya? Iya, di Rusia, kira-kira di Georgia. Dan pemimpin Uni Soviet yang terkenal dari Georgia itu Stalin. Dan di bawah pemerintahannya puluhan juta orang mati, mungkin 70-an juta tewas. Orang Georgia, siapa dia? Orang Kristen, hidup di gereja, tapi kemudian keluar dari gereja, jadi komunis, jadi diktator yang paling kejam. Ya. Itu raja negeri utara akan berperang melawan raja negeri selatan, kemudian berperang melawan Israel. Lalu muncul raja dari timur, ikut juga dalam peperangan. Antikris siapa? Ada yang bilang Antikris ini munculnya di Eropa. Kalau kita baca kitab Wahyu bagian akhir, perempuan memegang naga. Ya. Tapi ada yang bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu adalah orang Syria. Ya. Ada yang mengatakan itu orang Syria atau Suriah sekarang. Di situ munculnya Antikris. Kalau kita baca kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara, ada nama raja Belsasar. Ya. Daniel itu dibuang pada zaman Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar meninggal. Dia punya anak Belsasar, dan kemudian dia bersama dengan anaknya atau cucunya, Bapak Ibu Saudara saya lupa, bersama dengan ayahnya Nabonidus. Ada dua raja, Raja Nabonidus dan Raja Bel. Ya, yang ada tulisan di dinding itu Belsasar yang mengadakan ibadah yang membuat Tuhan marah. Hari itu juga Belsasar meninggal. Kemudian ayahnya Raja Nabonidus melarikan diri ke Syria dan membangun satu kekuatan di situ yang keturunannya, saya sebut di sini Bapak Ibu, keturunannya orang-orang Kedar dari Bayut, dan membangun suatu kekuatan besar, ya, agama orang Kedar di Syria, dekat dengan Israel, perbatasan. Nah, keturunan ini yang akan menjadi antikris, yang nubuatannya di padang gurun, janganlah engkau berkata di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di padang gurun yang ada biliknya itu. Nah, di situ antikris muncul. Nah, kita berpikir bagaimana antikris ini bisa muncul sedangkan sekarang ini lemah. Itu katanya antikris itu ditembak tapi nggak mati, dia bangkit. Sekarang ini antikrisnya lagi ditembak, tapi nanti dia bangkit. Nah, siapa yang membangkitkan antikris ini? Itu naga dari timur, Cina, yang menghidupkan dia dan kemudian mendominasi dunia. Tetapi yang lain, antikris yang punya tafsiran yang lain. Antikris dari Eropa.
Ini saya berbicara garis besarnya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kita berada di masa yang mana? Di zaman yang mana? Oke, kita buka Alkitab di dalam Yesaya 40 3-5. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang akhir zaman ini, saya tidak menyampaikan secara rinci. Saya berbicara garis besar, karena kalau kita bicara secara waktunya nggak cukup. Semuanya berhubungan. Kita berada di posisi yang mana? Kita berada di posisi sebelum Yesaya pasal yang ke-43 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Di situ dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jalannya sudah siap apa belum? Ada suara enggak dari padang gurun? Suara ini bisa didengar oleh semua orang, bukan hanya di dalam gereja. Kalau suara dari padang gurun yang berseru-seru ini belum keluar, yang kita lihat realita sekarang, kenyataan hari ini, berarti kita berada di posisi sebelum munculnya suara ini. Ya. Oke, kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 3, 4-6. Lukas pasal 3 ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya bacakan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini sudah terjadi apa belum, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah sudah dan belum. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini sudah? Nubuatan ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kapan munculnya? 2000 tahun yang lalu, berarti sudah. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, harus ada suara yang berseru di padang gurun, berteriak,
untuk mempersiapkan bahwa Tuhan itu mau datang. Dan ketika Tuhan itu datang, jalannya sudah siap. Yesus tinggal berbicara, menyampaikan firman. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan Tuhan Yesus datang berapa kali? Tuhan Yesus datang itu adalah 2 kali, bukan sekali. Makanya saya katakan, nubuatan ini sudah digenapi apa belum? Sudah. Untuk yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama, tapi belum untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau Tuhan Yesus mau datang untuk yang kedua kalinya, harus dipersiapkan jalan. Siapa yang mempersiapkan jalan itu? Ini Yesus mau datang nih. Banyak orang bilang, oh tanggal sekian, tahun sekian Yesus mau datang. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan di sini, jangan pernah percaya ada orang yang bernubuat bahwa Yesus itu datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Kalau suara di padang gurun ini belum kedengaran. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nubuatan ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dia itu adalah Elia yang akan datang, dan dia berbicara, bisa baca di bawahnya bagaimana caranya dia mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu bertobat. Coba baca di bawahnya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk membaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu bicara tentang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di mana Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel supaya mereka bertobat. Orang Israel ini kan umat pilihan Allah, dan itu berurat akar di dalam hati dan pikiran mereka. Kami anak Abraham, kami umat pilihan Allah, kami dikasihi Allah, kami dijaga, disertai. Banyak ayat di Alkitab yang berbicara Israel itu biji matanya Tuhan. Kamu adalah orang yang kupilih, kamu orang yang kukasih, kamu orang yang kujaga. Tetapi hidup mereka tidak menggambarkan sebagai anak Tuhan. Makanya Yohanes bilang, kamu itu keturunan ular. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Taman Eden, akan ada peperangan antara keturunan perempuan ini dan keturunan ular. Keturunan ular mematuk tumitnya, menghancurkan tumitnya. Keturunan perempuan meremukkan kepalanya. Ini kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, oh, aku orang Kristen, aku percaya Yesus, aku pasti selamat. Ada banyak kan? Apakah kalau kita orang Kristen, KTP kita
kita Kristen, kita masuk surga. Lalu tanya, Pak Pendeta, apa saya sudah selamat? Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada Yesus, diucapkan dengan mulut, percaya dengan hati, dia selamat. Imani itu, ya kan? Tapi baca ini, orang yang tidak menghasilkan buah, ini orang Kristen yang tidak berbuah, di situ dikatakan apa? Ditebang dan dibakar. Bapak Ibu Saudara, sudah berbuah? Apa buahnya? Perlihatkan sekarang. Kalau hidup kita main silat kungfu, berkelahi berperang setiap hari di dalam rumah, ribut kayak kucing, buah yang keluar. Tapi apakah ini buah dari pertobatan? Ya. Ini tindakan dari Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang ini Yesus mau datang lagi yang kedua. Harus ada orang yang mempersiapkan jalan. Berarti posisi kita sekarang berada di zaman ini. Siapa orang yang bersuara itu? Itu adalah gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara, gereja sudah bersuara belum? Bukan bersuara di sini, Bapak Ibu Saudara. Ingat perumpamaan tentang domba yang hilang, yang 99 ditinggal di kandang. Yesus pergi keluar mencari satu yang hilang ini. Yang 99 ini buat apa dicari? Sudah aman kok di kandang. Yang hilang ini Yesus mencari. Nih sekarang gereja Tuhan hari ini, di mana dia berada? Di dalam kandang atau dia keluar? Bapak Ibu Saudara, itu adalah perwujudan Yesus yang ada di dalam dunia ini, melaksanakan satu tugas, keluar dari kandang. Keluar. Tuh, orang yang hilang di luar banyak. Ini gereja sudah melakukan belum? Gereja sudah bersuara apa belum? Karena kalau gereja belum bersuara, maka Tuhan Yesus belum datang. Jalannya nggak ada. Selama jalan tidak ada, Yesus nggak datang. Lo bisa sekonyong-konyong Tuhan Yesus datang tanpa ada jalan. Alkitab bicara Tuhan datang, tapi buatkan dulu jalan. Makanya dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Kok di padang gurun? Bapak Ibu Saudara, kenapa di padang gurun? Kenapa bukan di tanah yang subur? Tanah yang subur itu domba dalam kandang. Mereka sudah tahu firman, mereka mengerti firman, mereka tidak perlu cari firman, karena firman itu sudah ada di dalam hati mereka. Apa gunanya? Sudah selamat kok. Ya firman Tuhan berguna bagi dia, tapi tidak berguna bagi orang di luar. Padang gurun itu berbicara tempat yang terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia seperti hidup di padang gurun kering, padang gurun tanah yang tandus. Di situ tidak ada tanaman,
Di situ tidak ada air. Ingat, gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Tuhanlah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di padang gurun tidak ada padang rumput, tidak ada air. Padang rumput itu berbicara tentang firman Tuhan. Air itu berbicara tentang Roh Kudus. Suara itu harus muncul di tempat di mana tidak ada rumput, di mana tidak ada air, di mana tidak ada firman, di mana tidak ada roh. Muncul. Kita sedang menuju ke masa ini. Artinya apa? Suara atau gereja Tuhan itu harus bersuara untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau ini belum siap, saya tidak percaya Yesus datang. Sekarang bagaimana prosesnya? Ini sebenarnya firman Tuhan ini dalam, tapi saya mengambil garis besarnya saja. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28, 29 dan 32. Ya. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Saya bacakan dari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Inilah Bapak Ibu Saudara yang akan terjadi. Suara yang berseru di padang gurun itu akan menghasilkan generasi ini. Ini adalah generasi yang akan muncul. Pertobatan besar akan terjadi. Baca aja sebelumnya kan di situ. Kalau kita lihat di dalam di dalam pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ini harus disampaikan. Ini tidak berbicara di zaman Yoel. Pencurahan Roh Kudus dikatakan oleh Yoel itu ada 2 tahap. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal adalah
kejadian di Yerusalem, kisah Rasul di loteng Yerusalem, itu adalah pencurahan Roh Kudus yang pertama. Itu adalah hujan awal. Tetapi akan ada hujan akhir. Itu adalah pencurahan Roh Kudus yang kedua, yang terjadi di zaman kita. Bahkan Yoel pasal yang kedua ayat 28 ini, untuk hujan akhirnya belum digenapi. Lah kalau Yesus datang, malam nanti Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, gereja diangkat, lalu ini gimana ayat ini? Jadi kalau ada orang bilang, oh besok Yesus datang, gak usah percaya, karena ini belum terjadi. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang dimaksud adalah ini, pencurahan Roh Kudus, kesempurnaan gereja Tuhan, di mana pada saat Yesus itu datang di udara, ini gereja Tuhan akan diangkat bersama dengan yang menahan antikris. Yang menahan antikris itu adalah Roh Kudus. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Di mana itu? Di dalam hati kita ini ada terang, di dalam diri kita ini ada garam. Apa gunanya garam? Mencegah pembusukan. Pembusukan akibat apa? Dosa. Selama ada garam, selama ada terang, antikris tidak bisa datang dengan seutuhnya. Ada kuasa yang menahan. Dan ketika gereja ini diangkat, maka yang menahan itu diangkat, Roh Kudus itu diangkat, Bapak Ibu Saudara. Maka mulailah zaman antikris selama 7 tahun. Mulai, dan pengangkatan itu kemungkinan di tengah-tengah. 3 tahun setengah pertama, 3 tahun setengah kedua. Di tengah-tengah itu terjadi pengangkatan karena gereja Tuhan sudah sempurna. Gara-gara ini, jadi sebelum Yesus datang harus ada kebangunan rohani yang luar biasa. Bukan hanya di Pangkalan Bun, kebangunan rohani banyak, Bapak Ibu Saudara. Hanya wilayah tertentu, tapi tidak menyebar ke seluruh dunia. Kebangunan rohani yang dinubuatkan ini adalah menyebar ke seluruh dunia, sehingga gereja Tuhan itu terbagi menjadi 2. Akibat pencurahan Roh Kudus ini, gereja bagi 2. 5 gadis bijaksana yang punya api dan punya minyak. Gereja yang kedua, mereka punya api, tapi mereka tidak punya persediaan minyak. Minyak itu Roh Kudus, ya. Jadi 5 ini diangkat, yang 5 ditinggalkan. Berarti kan nanti kesempurnaan gereja sebagai syarat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah 50%. Kalau kita mengacu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh, baru kemudian masa antikris. Setelah masa antikris, baru kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama di udara, yang kedua di bumi. Dan di bumi terjadi peperangan besar. Ya. Pertama, Raja Utara dan Selatan berperang, dan Raja Utara itu menang, mengalahkan Raja Selatan. Kemudian Raja Selatan menyerang Israel, mau memusnahkan. Tiba-tiba Antikris datang, berperang melawan Raja Negeri Utara dan mengalahkan. Dan kemudian Raja Timur datang, berperang melawan Antikris. Ya kalau buatannya Antikris itu Eropa, Timur itu Asia, berarti akan ada perang antara Asia dengan Eropa.
Dan Alkitab katakan kalau Tuhan tidak datang segera, dunia ini akan punah. Makanya Yesus datang di Yerusalem. Ini garis besarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus itu sudah datang, maka mulailah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, akan ada Gog dan Magog yang kedua. Ya. Jadi Yesus datang nanti yang kedua di bumi ini bersama-sama dengan para malaikat, dilihat oleh seluruh dunia dari timur ke barat, disertai dengan orang-orang mati yang dibangkitkan itu tadi. Datang ke bumi ini. Jadi di bumi ada dua manusia. Manusia yang abadi, yang tidak bisa mati, yang sudah dibangkitkan, yang sudah dikasih tubuh baru. Ada manusia yang seperti kita. Nah, manusia yang seperti kita ini ada beberapa. DNA yang sudah diedit. Jadi manusia hidupnya bukan 70-80 lagi, bisa sampai 200-300 tahun. Karena DNA-nya diedit sudah. Dan itu kan membuat Tuhan marah. Ingatkan kejadian di zaman Nuh. Ini tafsiran yang satunya. DNA manusia diedit karena ada perkawinan campur antara malaikat dengan manusia yang menghasilkan Nephilim, manusia raksasa. Loh, kok bisa makhluk roh kawin dengan manusia menghasilkan makhluk yang DNA-nya bukan manusia, bukan keturunan perempuan? Ini udah manusia yang tidak masuk akal. Kok bisa? Saya tidak mengatakan ini satu kebenaran. Ini cuma angan-angan, ya. Jadi Bapak Ibu boleh enggak dimasukkan di kepala. Bisa enggak manusia dengan malaikat menikah punya anak? Ini kan ditentang oleh para tokoh-tokoh gereja. Enggak mungkin itu anak-anak Allah menikah sama anak-anak manusia. Tapi ayatnya kan mengatakan yang dimaksud anak-anak Allah di Kejadian 6 itu kan malaikat, bukan manusia. Beneha Elohim itu malaikat. Itu anak Set dengan anak Kain menikah. Kan itu masuk akal. Gak mungkin, gak masuk. Bicara tentang makhluk di sorga nanti kan dikatakan manusia tidak kawin mengawinkan kan di sorga. Manusia hidup seperti malaikat. Gimana orang hidup di sorga nanti kalau dia punya suami 5? Nah, Yesus, kamu sesat. Di sorga itu manusia hidup kayak malaikat. Tidak ada kawin dan mengawinkan. Tapi kan Yesus bilang itu di sorga, bukan di bumi. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang benar, yang diselamatkan, bukan kepada manusia yang berdosa. Di kitab Yudas ada malaikat-malaikat yang melanggar batas kewajaran, ya, turun ke bumi lalu mengawini anak manusia. Gimana logikanya? Itu gak bertentangan Bapak Ibu Saudara dengan Alkitab. Di surga nanti untuk orang benar, untuk orang Kristen, orang percaya Tuhan yang diselamatkan, mereka tidak kawin. Mereka hidup kayak malaikat. Tapi ini di bumi. Kira-kira begini Bapak Ibu Saudara. Ingat kejadian Roh Kudus dengan Maria. Ada Yesus. Ya, ini nggak usah dimasukkan di pikiran. Tapi kira-kira mirip kayak gitu di Kejadian 6. Kira-kira
sehingga menghasilkan DNA manusia yang rusak, yang bukan gambar dan rupa Allah. Kacau. Makanya Allah berniat memusnahkan manusia seluruh dunia dan menyelamatkan Nuh, 3 anaknya dan 3 menantunya. Tapi kan setelah kejadian Nuh kan masih ada itu keturunan Nefilim. Ini salah satu dari garis Ham yang membawa bibit itu. Makanya Tuhan menyuruh memusnahkan bangsa Kanaan. Ini kira-kira Bapak Ibu Saudara garis besar tentang akhir zaman. Kalau ini disampaikan tentang firman Tuhan secara spesifik, ini harus satu-satu supaya kita memahami. Dan kalau ini diajarkan itu panjang sekali. Saya ingatkan kasus perkawinan malaikat dan manusia ini, Bapak Ibu Saudara, ini ditolak oleh pengajaran, ditolak oleh gereja. Saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sebagai perbandingan, bukan sebagai satu pengajaran. Jangan dibilang nanti saya mengajarkan yang sesat. Enggak, perbandingan saja. Ya, ada satu memandang seperti ini, ada satu memandang seperti ini. Kayak baptisan lah. Baptisan kita kan baptisan selam, tapi ada baptisan percik, ada baptisan di bawah bendera. Ya, perbandingan. Kita fokus kepada selam, yang percik ini urusan yang lain, yang pakai bendera urusan yang lain. Urusan kita selam, tapi menyampaikan baptisan ada 3: selam, percik, dan bendera. Di bawah bendera. Oke, Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dan kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk perjamuan pers. Puji Tuhan, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, terlebih dulu saya undang Bapak Dr. Andes Matius, berikut Bapak Advento Tambunan Sarjana Hukum, berikut Bapak Yuda Kasih maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Saya undang kita sama-sama berdiri, yang bisa, yang tidak bisa tidak apa-apa. Kita memuji Tuhan. Terima kasih.
tetapi Engkau mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau layakkan kami sekalian untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga Bapa, kami semua dipulihkan Tuhan. Kami memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar, yang mampu merestorasi hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan selanjutnya saling.
Terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Bapa. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik buat kami sekalian. Tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau. Untuk itu Bapa, kami sangat bersyukur. Dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan melimpah di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami senantiasa menjadi saksi Tuhan. Kami semua menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kau telah memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kau juga telah memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan Bapa, kami terus hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau bersama-sama mereka. Engkau sangat memahami pergumulan mereka. Dan Engkaulah yang menjadi kelepasan bagi mereka. Sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk kami sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dan Bapa, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati janji Tuhan. Kami rindu Bapa agar pujian penyembahan menggema di negara ini, yang naik ke hadapan hadirat Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, biarlah pemerintah yang ada sekarang ini, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintah yang paling bawah, mereka sadar, mereka takut akan Tuhan. Dan kami meminta dengan sungguh-sungguh Bapa, selamatkan pemerintah kami, selamatkan bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sudah menerima kebenaran Kristus melalui Roh Kudus. Dan di bahasanya kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan
persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memelihara hidup kami hingga saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali memberikan persembahan, yaitu persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan. Sebelum kami memberikan persembahan, suci kuduskan persembahan kami, agar persembahan kami ini layak di hadapan-Mu, dan persembahan kami boleh menjadi perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan yang dipuji dimuliakan mulai setiap kami, mulai kehidupan kami, mulai pekerjaan kami. Engkau memberkati kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberkati dan memberkati. Kita akan bercerita, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah pasti keselamatan. Dialah Raja yang aman. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah pasti keselamatan. Dialah Raja Yehova. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah pasti keselamatan. Dialah Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, yang memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk ibadah doa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 18 atau jam 6 sore akan dilayani oleh worship leader oleh Saudari Angelina Karen SPD, kemudian pemusik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan dua syafaat oleh Ibu Christina Melani Budi Astuti SPD, operator LCD oleh Saudara Michael Desa Purba. Ibadah ini disertai dengan doa puasa dan perjamuan kasih. Selanjutnya ada pengumuman dari WGBI atau Wanita Gereja Bethel Indonesia. Di tempat ini ada ibadah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Rusnawati, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius GN, persembahan oleh Ibu Seni dan musik oleh Saudari Valencia. Untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 jam setengah 9 pagi akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Fepar Dede, Saudari Dewi Sulastri dan Ibu Sunarsi, pembicara firman Tuhan, hamba Tuhan atau tamu dari luar. Kemudian petugas persembahan oleh Bapak Advento Tambunan SH dan Bapak Sukino Andreas, operator LCD oleh Saudara Peter Gita
Frida Asim dan Ibu Lucy Selin Daniel. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 8:30 pagi dan diadakan bersamaan. Dan setelah ibadah ini, ibu-ibu, wanita-wanita yang merasa wanita bisa bertahan sebentar untuk diedarkan persembahan tali kasih, dan sekaligus ada informasi dari ketua WGBI setempat yang akan disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Baik, sebelum kita akhiri pada kita pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan informasi tentang ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu pengurus jemaat kumpul di sini, kami sama-sama merenungkan dan diputuskan untuk tahun ini, ya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus di luar gereja dalam pengertian kebaktian padat. Jadi tempatnya di mana itu akan diumumkan kemudian. Nah, berikut jam berapa kita berkumpul di sini itu juga akan diumumkan minggu depan. Selanjutnya untuk konsumsinya, karena kita ibadah di luar gereja, kita mempersiapkan konsumsinya. Jadi diminta dengan hormat kepada Bapak dan Ibu supaya membawa lauknya dari rumah. Nah, kemudian nasinya itu disiapkan dari pastor. Nah, berikut akuntannya, akomodasinya itu akan diumumkan kemudian. Nah, berikut jam berapa kita kumpul di sini juga itu akan ditentukan kemudian. Nah, kemudian bagi yang belum siap bawa ikannya, ya,